Seperti biasa, pagi ini aku mengikuti Mas Niki yang akan berangkat kerja. Suamiku memakai kemeja warna krim dan dasi yang serasi. Keren pokoknya lelakiku ini. Dah sayang, Mas Niki mengecup keningku lalu memasuki mobilnya. Kaca jendela terbuka dengan power window. Wajah suamiku menyembul. Mobil pun bergerak keluar pagar. Dah, ku lempar kiss bye padanya sambil tertawa. Setelah mobil suamiku melewati ujung pagar, aku berbalik badan. Sampai depan pintu, ku dengar suara janda sebelah. Dadah papa, dadah papa. Netraku melebar seketika aku menoleh. Sayangnya pagar pembatas antara rumahku dan dia cukup tinggi. Aku gak bisa melihat Mbak Dahlia sedang bicara sama siapa. Berlari aku menaiki tangga rumahku, masuk kamar dan menyibak korden jendela. Aku menatap ke bawah. Dari sini bisa melihat teras rumah Mbak Dahlia. Janda itu sedang membopong anaknya yang masih berusia setahun. Tangannya berdada-dada. Sementara mobil suamiku barusan melintas di depan rumahnya. Mataku menatap mobil Mas Niki yang semakin menjauh dari lantai 2 rumahku. Perasaanku gak enak. Apa betul tadi Mbak Dahlia dada-dada sama Mas Niki? Terus kenapa dia bilang papa? Gak mungkin lah Mas Niki ada main sama dia. Selama ini yang ku tahu, bahkan Mas Niki tidak mengenal Mbak Dahlia. Hanya tahu saja. Aku beranjak dari jendela, duduk agak lama di bibir. Ponselku genggam di tanganku. Apa sebaiknya aku bertanya pada Mbak Dahlia saja? Tapi kok rasanya gak pantas. Entar dikirain cemburu buta. Aku membuang nafas, mencoba meredam perasaanku yang tiba-tiba tak karuan. Begini saja sudah panas hatiku. Apalagi kalau beneran Mas Niki selingkuh ya. Gak sanggup aku. Ku teruskan bermake up. Aku harus berangkat ke kantor. Ada internal meeting sama Juna. Setelah berganti baju, aku berjalan keluar menuju rak sepatu. Ku ambil sepatu berhak 7 cm ini. Bercermin sebentar. Aku masih cantik dan menarik. Gak mungkinlah Mas Niki mendua. Bibirku tersenyum sendiri. Keluar rumah dari pintu depan, aku segera menguncinya. Saat akan menuju garasi, aku mendengar suara Mbak Dahlia berteriak memanggil ART-nya. Bina, kereta bayi Naura, tolong masukkan bagasi. Aku menghentikan langkah. Mbak Dahlia masih di rumah. Apa sebaiknya aku bertanya saja ya? Setelah berpikir sebentar, aku memutuskan untuk nyamperin jendes Bahenol itu. Permisi, Mbak Dahlia. Aku berjalan memasuki halaman rumahnya. Mbak Dahlia sudah bersiap pergi. Mobilnya lagi dipanasin. Tangan Mbak Dahlia membopong si kecil Naura. Ivone, tumben kemari. Ada apa? Mbak Dahlia menyambut dengan senyum. Cekah, gak enak juga nih mau nanya. Tapi nanggung, dah sampai sini. Maaf mbak, saya mau tanya. Tapi tolong jangan salah paham ya. Ucapku sopan. Tanya aja, Von. Perempuan itu mengangguk. Tadi aku dengar Mbak Dahlia bilang dada papa gitu waktu mobil Mas Niki lewat kalau gak salah. Maksudnya apa ya? Ku tatap lekat mata janda ini. Raut wajah Mbak Dahlia seketika berubah. Bola matanya bergerak liar, seperti menghindari tatapanku. Oh, itu tadi. Emang iya sih. Tapi aku gak dadain suamimu kok. Swear. Aku cuma nunjuk mobilnya aja. Buat ini loh, bohongin Naura. Soalnya nanyain papanya terus. Mbak Dahlia mengecup pipi Naura anaknya. Gadis kecil itu tersenyum manis. Oh,
Gitu toh ceritanya. Kepalaku manggut-manggut. Jadi cuma buat pura-pura aja, biar Naura nggak nangis. Masuk akal sih. Kamu cemburu, Von, tebak Mbak Dahlia sambil mengerling genit. Ah, enggak Mbak, jawabku. Ya, biar nggak ada salah paham aja, kataku lagi. Bibir Mbak Dahlia tersenyum. Aish, malu aku tuh. Ya udah Mbak, aku mau kerja dulu, pamitku. Iya Von, aku juga mau ngajak jalan Naura. Gegas aku keluar dari halaman rumah Mbak Dahlia. Di mobil aku berpikir, konyol banget sih aku tadi, gak bisa ngontrol rasa cemburu. Pasti si janda lagi ngetawain aku sekarang. Sampai kantor agak telat. Bergegas aku ke ruangannya Juna. Ku bawa laptop dan berkas yang diperlukan. Sorry Jun, agak terlambat, kataku saat melihat Juna. Seperti biasa, Arjuna hanya mengangguk. Aku mengambil tempat duduk di depan Juna dan mulai berdiskusi. Intinya, Direktur Juna mau mengambil sebuah proyek besar. Dia minta pendapatku sebagai Direktur Keuangan, juga meminta laporan kondisi keuangan perusahaan. Kalau gua bilang ambil aja Jun, prospeknya bagus, kondisi keuangan perusahaan juga sehat, gak ada masalah. Oke deh Von, entar biar aku rapatin lagi sama yang lain. Juna menutup diskusi. Jun, kemarin dulu Tante Yona kesini, ngapain? Tanyaku. Ingat waktu itu mamanya Juna datang kemari. Biasalah, mama nyuruh gua kawin. Wajah Juna berubah jutek. Hahaha, kawinlah, tawaku berderai. Dari dulu ya, Tante Yona ngejar-ngejar Juna disuruh kawin. Dulu malahan dijodoh-jodohin sama aku. Aku kan cuma nganggep Juna sahabat. Juna ini temanku dari SMP dan SMA. Dia ini cowok, tapi lembek. Gak pernah ikut basket, gak pernah ikut bolos, apalagi ikut tawuran. Hahaha, bikin ketawa kalau inget zaman sekolah. Juna berteman denganku karena aku tomboy. Naik motor, aku yang depan. Kalau dia dibully, aku pasang badan. Sampai lulus SMA, kami berpisah. Aku kuliah di luar kota dan Juna kuliah di luar negeri. Von, entar makan siang sama gua ya, Juna mengajakku. Oke, jawabku sambil lalu. Aku membuka aplikasi hijau di ponselku. Tiba-tiba pingin lihat status terbarunya Mbak Dahlia. Pagi-pagi udah dilabrak orang. Nasib jadi jendes cetar ya. Gini, laki orang pada ngantri. Tambah emot ngakak. Seketika aku meradang. Nih orang ngajak perang. Umpatku pelan. Jendes lebay. Apa-apa dibikin status. Udah pasti itu nyindir aku. Padahal tadi aku kesana sopan loh. Kok malah dijadiin status? Napa Von? Juna menatapku yang kesal. Ku gerakan kepalaku menggeleng tipis. Kok muka lo kesel? Kata Juna lagi. Terpaksa aku bercerita sama Juna. Tetanggaku loh, ngeselin, apa-apa dibikin status. Lihat nih, sekarang nyindir aku. Kutunjukkan status Mbak Dahlia pada Juna. Lelaki itu membacanya sekilas. Emang lo ngelabrak dia? Juna menaikkan kedua alisnya. Enggak sih, gua cuma nanya, kataku dengan wajah menekuk. Tapi lo datang ke rumahnya. Iya sih. Itu namanya ngelabrak. Hehe. Juna tertawa kecil. Bibirku mencebik. Masih kesel. Emang napa sih, Von? Sambil menatap layar laptop di depannya, Juna bertanya padaku. Tadi pagi gua kayak denger dia manggil suami gua. Dada papa gitu. Kaget dong gua. Ceritaku dengan nada sebal.
Juna mengalihkan pandangannya padaku. Kedua alisnya mengernyit. Lo salah dengar kali. Enggak, makanya gua samperin buat nanya langsung, jelasku. Terus dia bilang apa? Katanya gak gitu. Bibirku manyun. Bibir Juna tersenyum tipis. Atau jangan-jangan apa? Potongku cepat. Netraku melebar. Niki emang ada main sama dia. Sembarangan aja lo ngomong. Aku berdiri menghentak kaki lalu keluar dari ruangan Juna. Suara ketawanya Juna masih ku dengar sampai di luar. Bersambung.